si user. Kemudian setelah dia datang, kemudian kita membuat sebuah desain, ya, membuat sebuah desain kapal sesuai dengan permintaan daripada. Jadi di sini yang paling harus diperhatikan adalah kondisi geografis perairan. Jadi antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda kondisi perairan. Kenapa seperti itu? Jadi tergantung daripada pemanfaatan kapal tersebut dengan daerah yang ada di Indonesia, ya. Jadi berbeda. Nanti ada kapal yang Samudra Hindia, ada yang model Selat Bengali, macam-macam dia. Jadi yang paling utama di sini adalah kondisi geografis perairan yang harus kita pahami. Jadi bukan membuat kapal, ya sudah membuat, bukan seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan kondisi perairan yang ada di sekitar kita. Kemudian, makanya membuat kapal itu biasanya kami menyebutkan yaitu kearifan lokal. Kebiasaan kapal-kapal yang terutama adalah kapal-kapal perikanan itu dilihat dari kondisi kearifan lokal. Sedangkan kondisi geografis perairan di situ ada tentang oceanografi, ada tentang arah angin, gelombang, kemudian kecepatan angin, kecepatan gelombang, pasut segala macam. Ini kondisi sigli yang terjadi yang harus kita pahami, yaitu di kondisi geografis perairannya. Sedangkan yang lainnya nanti, kenapa saya katakan seperti itu? Saya lagi sekolah, ya, di S3 dan mungkin lusa jurnal internasional kuarter 3 saya atau Q3 sebagai salah satu syarat menjadi doktor untuk sidang doktor atau menyelesaikan studi itu di kami. Saya ambil di doktor ilmu teknik. Di situ ada publishnya adalah 3. Yang pertama ada kuarter 3 atau Q3, kemudian conference Scopus 2 atau conference Scopus 1 atau jurnal Sinta 2. Dan saya sudah publish ke Polandia di jurnal Ekologi Engineering, yaitu tentang pengaruh oceanografi terhadap pembangunan galangan kapal di PPS Kutaraja Aceh. Dan sudah diterima dan tinggal publish mungkin lusa, ya, hari-hari Jumat saya sudah dipublish, sehingga untuk jalan ke depan semakin mudah, insya Allah, ya, berkat kita berdoa sama-sama termasuk adik-adik, ya. Makanya membuat kapal, membuat pelabuhan, membuat galangan kapal satu dalam sebuah teori dikatakan dengan kita melihat kondisi geografis. Itu dia. Hari ini banyak cerita tentang pembangunan galangan kapal, ya, ataupun pembangunan kapal tidak melihat kondisi geografis di daerah suatu kawasan tersebut yang dimana sangat berpengaruh terhadap perancangan kapal kita. Itulah yang disebut dengan perumusan misi kapal. Misi kapal apakah yang akan kita bikin? Hari ini kita di PSB bercerita tentang kapal penangkapan ikan. Maka kita cerita tentang kapal penangkapan ikan saja. Paham, ya? Jadi sudah saya cerita barusan. Sehingga di semester berapa kalian, Dek? Semester 7, Pak. Campur, Pak. Ada 19, ada 18. Semester berapa? Saya ambil minum, ya. Saya baru pulang dari Bakota.
pulang kampung sebentar. Makanya nggak sempat tadi saya kuliah, jadi malam ini full aja. Jadi semester 7 ya udah ya. Izin Pak, ada yang dari semester 5 juga Pak. Ada ya. Kencang juga semester 5 ya. Jadi yang paling utama melihat kondisi perairan geografisnya. Seperti saya jelaskan, kita bikin kapal, lihat kondisi ini. Kita bikin pelabuhan, lihat kondisi ini. Dan bikin galangan kapal, kita melihat kondisi yang satu itu. Kenapa? Disitulah sukses tidak sukses sebuah misi pembangunan alat-alat apung atau galangan atau kapal perikanan. Kita tinggalkan yang kedua, yang ketiga dikatakan di sini adalah ada kelas dan peraturannya. Kenapa ada kelas? Kenapa ada peraturan? Kan dia harus ada kelas, ya. Kelas, apa saya katakan kelas? Di sini nanti dia kapal apa dia? Apakah dia kapal khusus penangkapan ikan atau kapal apa? Penyeberangan atau kapal bagaimana? Itu kelas. Jadi masuk di klasifikasi kapal apa dia? Sehingga nanti akan keluar nomornya, nomor kapal segala macam. Kemudian kita harus mengikuti peraturan dalam pelayaran. Di situ kalau kita mengacu ke dalam buku panduan peraturan pelayaran itu ada SOLAS, ada AIMO, itu dia. Jadi kalau kita melakukan hal-hal untuk keselamatan kapal maupun anak buah kapal. Tuh, makanya dikatakan di dalam poin ketiga ada kelas dan peraturannya. Itu jadi. Kemudian yang keempat dikatakan ada besaran dan karakteristik muatan. Jelaskan besaran. Besarannya itu kapal yang berapa gross tonkah dia. Kemudian untuk mengangkut atau mengangkat apa dia? Kalau kita jelas untuk mengangkut hasil tangkapan ikan, makanya antara kapal kecil dan besar sedang juga beda. Makanya kalau kita mengilustrasikan, kalau kita mengaitkan satu mata kuliah dengan mata kuliah lain, ada keterkaitannya. Coba kita pikir bersama-sama. Walaupun kita daring ini ya, walaupun saya capek ya, mata nggak sanggup dibuka, ya. Coba kalian renungkan, coba kalian ilustrasikan. Ada tidak konektivitas antara kapal, dermaga, dan galangan kapal di dalam semua ini? Ya udah tulis di sini fasilitas dermaga. Mata kuliahnya, kalian ada mata kuliah pelabuhan perikanan, perencanaan dan manajemen pelabuhan perikanan. Kemudian ada kapal perikanan dan perencanaan kapal. Kemudian ada satu lagi galangan kapal dan transportasi laut. Coba kalian lihat dengan mata kuliah ini, connect tidak? Menurut Anda, connect nggak deh? Saya minum ya, maaf deh ya. Connect nggak deh? Halo? Halo dek? Boleh Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Coba dijawab. Kita belajar tentang pelabuhan, perencanaan pelabuhan, maka kondisi geografis. Kemudian kelas di pelabuhan, jelas ada kelas di pelabuhan. Apa dikatakan kelas? Tipe pelabuhan. Kemudian ada peraturannya. Kemudian besaran untuk bongkar tambat labu kapal-kapal itu bagaimana? Itu dia. Sama kan? Galangan kapal juga begitu. Apa? Galangan kapal kita melihat kondisi geografisnya. Kemudian galangan kapal itu kan terbagi 3 lagi. Ada grabbing dock, ada slitway, ada